Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Husnul Khotimah, alhamdulillah pinantian malih wonten menika majelis kanthi sehat wal afiat. Ya selawat salam kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi waosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita pikantos sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, saderengipun kita mulai ngaos, kita hadiahkan Fatihah dumateng al-mu'allif hadzal kitab Mbah Romayai Mbah Saleh Daran, wabil khusus Romayai Zuhri Al-Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Halaman 21. Halaman 21 faslun, baris keempat, kelima, yang paling bawah itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin. Faslun, wajib atas mukallaf kabeh arep ngreksa ing agamane lan islame supaya aja ngasih rusak utawi ingkang ngrusakaken agama iku tinggal salah sawiji saking rukune agama kang patang perkara kang wis tinutur, utawi kang ngrusakaken Islam iku murtad. Terus ada empat perkara sing ngedekake atau syaratnya agama kuwi diakuni oleh Allah. Yang kemarin kita terangkan, syahadat itu ada empat perkara. Yang pertama itu meyakini bahwa Allah itu ada. Terus yang kedua, meyakini pula ada sifat-sifat Allah, termasuk Sami'un Alim. Gusti Allah niku persifatan zat kang maha mendengar dan maha mengetahui. Itu kita harus meyakini sifat-sifatnya Allah. Itu syarat tegaknya agama. Agamane awake dhewe sak niku nek meyakini empat perkara. Terus perkara yang ketiga yang menjadi syarat ngadeke agama, itu yang ketiga adalah meyakini af'ali Gusti Allah. Allah itu mempunyai kehendak, berlaku. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu melakukan sesuatu, menjalankan alam ini dijalankan oleh Allah. Allah ya menciptakan, bersifat menciptakan. Itu semua pekerjaannya Gusti Allah. Terus meyakini yang terakhir, yang keempat adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dengan menegakkan syariat-syariat poso, haji, sholat 5 waktu. Itu kita harus mempercayainya. Ketika kita tidak percaya salah satu dari itu, maka rusaklah agama kita. Terus yang kedua, yang merusak perkara Islam itu murtad. Utawi warnane murtad iku 3 perkara. Kang dihin yang pertama, bangsa tekot kaya nekotaken kodine alam utawa nekotaken sawiji hadise hawadis ayat labet hawadis napa niki hawadis aweh labet, bahwa perkara yang bersifat hadis, yang bersifat dingin, yang bersifat makhluk lah, kita mempercayai bahwa makhluk itu mampu memberikan manfaat utawa memberikan madarat. Kaya dene
sego aweh labet warek lan geni aweh labet gosong utawa sawiji bisa gawe kelawan kuasane dheweke iku kabeh dadi murtad rusak Islami. Seperti ini misalnya. Emang sudah terbiasa ya bahwa pola pikir kita itu tahunya itu makan. Ketika kita lapar, makan itu memberikan bekas menyebabkan kita itu apa itu? Kenyang. Kalau berhenti sampai di sini, itu kita bisa rusak Islam kita. Bahwa hakikate sing gawe awake dhewe niku wareg amung Gusti Allah. Kula paringan satu misal. Nek kita puasa nih, itu kan pastinya lapar ya. Orang mangan popo niku ngelih. Tapi nek Gusti Allah itu memberikan kuasa wareg ning wong kuwi saged-saged mawon. Kula paringi contoh, nek awake dhewe tilem jenengan sare ketika siang hari delelah niku ngipi mangan. Insya Allah niku jenengan merasa wareg. Niku ngipi tok niku lho. Iso seger awake dhewe nek pas puasa-puasa kita mimpi makan. Niku insya Allah kita akan merasakan wareg kenyang. Lah niku lho hakikate sing maringi rizki, sing maringi wareg kenyang niku hakikate amung Gusti Allah. Kados to awake dhewe lara ning dokter, nek wis mandeg ning dokter ngono ki lho mari. Sing gawe ki aku mari dokter kae. Niku hakikate ngrusak Islami awake dhewe murtad. Nek mandeg ten mriku, tapi nek diteruske ten dokter nika wasilah sababiah dokter nika saged mari nggih sing maringi mari niku amung Gusti Allah. Dokter cuman dadi sababiah, dadi wasilah, wa batagu ilaihil wasilah. Nek awake dhewe mandeg sing maringi mari niku dokter niku rusak Islame. Lan malih dadi murtad lamun nekotaken barang kang wajib den tekotaken wenang, utawa barang kang halal den tekotaken haram, utawa barang kang haram den tekotaken halal kaya zina lan napa niki riya lan zina. Kados perkara-perkara yang halal kita haramkan atau sebaliknya yang haram kita jadikan halal niku Islami awake dhewe dados rusak. Makane kados Kanjeng Nabi niku sampun damel syariat hukum ampun dirubah-rubah, ampun diowah-owah. Niku Kanjeng Nabi damel syariat niku hakikate nggih perintahe saking Gusti Allah. Utawa nekotaken setuhune salat 5 waktu iku ora fardu. Nah, termasuk meyakini bahwa salat fardu 5 waktu itu ora wajib niku nggih rusak Islame. Nek gampangane pas awake dhewe ora salat krana males niku nggih mungkin dimakfu di ngapura Gusti Allah. Asalkan jangan meyakini bahwa salat 5 waktu itu bukan sebuah kewajiban. Malah gawe abot awake dhewe, wah ra sah salat. Salat kuwi ora wajib malah gawe rekoso, niku rusak Islame. Terus meneh utawa nekotaken satuhune adol tinuku iku haram. Nah, jual beli niku haram. Mboten suwalike. Yang sebenarnya yang haram itu riba, tapi meyakini bahwa jual beli itu haram dan menjalankan hukum riba, menghalalkan riba niku rusak Islame. Utawa nekotaken sutuhune mangan artanipun cah yatim iku halal, iku kabeh dadi murtad tegese rusak Islame. Utawa nekotaken sutuhune agama Nasrani utawa agama Yahudi iku baguse agama, utawa temen ing dalem atine marang agama Nasrani. Kita meyakini bahwa Yahudi Nasrani niku agama yang paling bagus, dengan menyepelekan Islam itu rusak Islam. Atau seneng ing dalem agama Nasrani utawa Yahudi niku nggih ngrusak agama.
Terus ma'lam warwasi mukallaf sak mongso-mongso wis rusak islame moko iya rusak sakabehane amale kabeh. Ketika Islam kita itu rusak, semua amalan-amalan kita itu akan menjadi rusak pula. Awake dhewe salat jengkulat-jengkulit, awake dhewe poso iku muspro, ora ana paedahe. Terus meleh lan rusak pernikahannya maring bojone, termasuk ketika rusak Islamnya awake dhewe niku pernikahan kita juga akan menjadi rusak. Moko jadi pegatan kelawan bojone sebab murtad. Moko lamun ijih wati niku hubungan suami istri. Lamun ijih wati marang bojone moko watine iku dianggap zina, naudzubillah min dalik. Moko hati-hati ya to sira lan kaping pindune wernane murtad iku bangsa pangucap kelawan yen to ngucap kalimah kufur kaya ngucap pangeran telu. Kita meyakini ada Tuhan tiga, itu kita sudah murtad. Utawa ngucap Nabi Muhammad iku dudu nabi, utawa ngucap Nabi Muhammad iku goroh, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu berbohong, niku nggih murtad. Ngucap Nabi Muhammad iku goroh ora bener ing dalam khobare, utawa ngucap Quran iku gaweane menungso, utawa ngucap kelawan ngino-ngino Quran, utawa ngino-ngino Nabi, kaya lamun ngucap nalikane ana lonte mlebu ngomah terus jawab udkhuluha bisalamin aminin. Ana lonte terus awake dhewe nyumanggaaken udkhuluha bisalamin aminin. Padahal itu ayat-ayat Quran. Itu dengan niat melecehkan Quran rusak Islamnya awake dhewe dados murtad. Nggih nek anak gamane lonte nggih janjane menungso nggih. Nek awake dhewe mempersilahkan dengan tidak pakai ayat-ayat Quran, dengan tidak niat melecehkan Al-Qur'an, niku nggih mboten napa-napa. Ditamoni padha-padha menungsone padha-padha makhluke Gusti Allah. Yang menjadikan rusak itu ketika kita mempersilahkan wanita dalam kutip nakal itu dengan ayat-ayat Quran, dengan niat melecehkan ayat-ayat Quran niku agamane awake dhewe dados rusak. Alhasil endi-endi pengucap kang dadi ngino ing Allah, utawa ngino-ngino ing Quran, utawa ngino ing Nabi, utawa ngino ing agamane moko iya dadi kufur, rusak Islame, utawa ngrasani Nabi kelawan Allah, utawa ngino dados seperti di media gitu. Media niku menyudutkan Kanjeng Nabi. Yang viral sekarang itu Kanjeng Nabi niku mendapatkan ayat Quran itu dari jin, karena Kanjeng Nabi itu banyak dikelilingi oleh jin, mendapatkan bisikan-bisikan jin. Padahal sebaliknya, Nabi dikerumuni jin itu remen kalih dakwah Kanjeng Nabi, remen kalih petunjuke Kanjeng Nabi. Jin-jin kang padha iman niku remen nek cedak Kanjeng Nabi, krana Kanjeng Nabi niku membawa kebenaran, menyelamatkan dunya lan menyelamatkan siksa neraka. Utawa ngucap utawi Quran iku ceritane malaikat Jibril. Terus meyakini bahwa Quran itu cuman dari malaikat Jibril, bukan dari Allah. Itu rusak Islamnya awake dhewe dados murtad. Utawa ngucap utawi khabare Quran iku goroh ora cocok, moko iku kabeh dadi kufur. Lan kufur malih misuh-misuh maring para nabi utawa maring para malaikat. Lan kufur malih wong kang ngucap setune Sayyidina Abu Bakar Siddiq iku dudu sahabate Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa wonten zamane pendapat bahwa sahabat Abu Bakar iku boten rencangi Kanjeng Nabi, boten sahabati Kanjeng Nabi. Nggih wonten mawon. Kados napa niku Yai? Yang meyakini bahwa cuman Sayyidina Ali yang menjadi sahabat Kanjeng Nabi. Napa niku lah? Syiah nggih. Syiah itu meyakini cuman Sayyidina Ali ingkang dados sahabat Kanjeng Nabi. Kalih Abu Dar niku saliyane niku mungsahe Kanjeng Nabi niku dados rusak Islame awake dhewe.
Lan kufur malih wong kang ngucap lamun perintah Allah Subhanahu wa taala maring ingsun kapure salat sedina suwengi 50 wektu moko ingsun ora gelem nglakoni. Terus seumpama dulu itu ketika perintah pertama kali yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu sholat 5 waktu, awake dhewe wegah itu kita terus kufur. Makane awake dhewe nggih ra ketang piye-piye nggih matur nuwun kalih Nabiullah Musa alaihi salam. Niku ngringanke kewajibane awake dhewe. Janjane nek cara tasawuf kados Yai sinten iki Yai Solehan nek matur sebenarnya orang pengen ngeremehke umat Kanjeng Nabi, walaupun redaksinya ngeremehke umat Kanjeng Nabi, bahwa Nabiullah Musa itu pengen mengurangi nyudo kewajiban sholat awake dhewe niku keranten mahabbahe Nabiullah Musa kepengen kepanggih kalih Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kepengen iso petuk terus kono matur melih ning Gusti Allah kon ngurangi umatku sing gagah-gagah wae ora kuat kok pemane umatku sing cilik-cilik kados Pak Ujang ngeten iki. Sebenarnya mboten niat meremehkan. Cuman hakikate niku nek purun munggah melih mangke mandhap iso kepanggih melih Nabiullah Musa. Niku sebagian berpendapat seperti itu. Keranten rasa kepengin ketemu terus kali Kanjeng Nabi Nabiullah Musa mempunyai trik ngongkon bolak-balik munggah mobil. Ngoten. Ya wallahu a'lam bisawab. Monggo ingkang badhe ngaturaken penjelasan iki Romo Yai Sidik nggih. Monggo Yai. Mas Fatur, apa yang dibaca dan dijelaskan sudah cukup memadai dan jelas, sehingga sebenarnya tidak perlu tambahan dan penjelasan. Hanya yang perlu kita pahami bahwa kitab ini ditulis oleh Mbah Yai Suledara adalah pada masa beliau, artinya usia tulisan ini atau kitab ini mungkin sudah sekitar berapa tahun ya? 130 tahun. Lebih. Karena tulisan ini memang disesuaikan situasi dan kondisi waktu itu. Jadi ketika saya pernah penelitian di Jembrana, Bali, ada satu pesantren yang dinamakan Darul Ulum. Itu adalah generasi keempat dari Mbah Suledara, artinya cicitnya. Ya, apa yang diajarkan di sana itu juga masih mengikuti garis dan metode mengajar yang diajarkan oleh Mbah Yai Suledara. Hanya perubahan yang signifikan karena mungkin disesuaikan dengan tuntutan zaman. Pondok pesantren Darul Ulum di Jembrana itu santrinya terdiri dari laki-laki dan santri perempuan. Ada di zaman Mbah Suledara, perempuan itu istilahnya ora perlu sekolah dhuwur-dhuwur, ora perlu ngantek metu saka omah, perlu ya belajar ngaji ning omah wae utawa ora sekolah. Tapi di Jembrana di sana justru ada pondok pesantren putra dan juga ada pondok pesantren putri. Artinya bahwa kebijakan itu disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi zaman pada masa beliau yang sudah turun keempat dari Mbah Yai Suledara. Nah, termasuk persoalan-persoalan yang dikemukakan di sini itu juga kita perlu penyesuaian dengan situasi dan kondisi sosial saat ini. Misalnya tentang pengertian riba, misalnya. Apakah bank-bank konvensional yang sekarang ini memang kita tidak bisa menghindari itu juga masih di stigma sebagai bentuk riba. Dalam prakteknya ada juga bank-bank yang memberi label syariah. Kalau dilihat dalam operasionalnya hampir tidak berbeda dengan bank-bank yang bersifat konvensional. Jadi ini juga memang perlu kajian-kajian yang lebih mendalam dan sesuai dengan
tuntutan zaman dan situasi dan kondisi sekarang. Termasuk juga perempuan sekarang ini bahkan banyak yang berpendidikan tinggi. Dan saya termasuk bukan sebagai pamer tapi contoh saja, keponakan saya di Malang itu, Putri, itu juga jadi pengajar di Universitas Brawijaya, bahkan bergelar doktor, sedangkan adik-adiknya yang laki-laki kadang-kadang cuma S2. Jadi artinya apa? Artinya bahwa perempuan itu memang kondisi sekarang sudah sejajar dengan laki-laki, baik dalam segi keilmuan maupun dalam segi jabatan. Bahkan sekarang banyak kita temui pemimpin di level bupati, wali kota, menteri, sampai presiden di Indonesia. Perempuan tidak lagi dilarang atau diharamkan, tetapi sudah banyak yang mempraktekkan dan menjadi pemimpin. Saya ingat betul ketika saya penelitian di Jawa Timur di Langitan, ketika awal menjabat Khofifah Indra Parawansa yang kemudian menjadi gubernur Jawa Timur, ketika mau nyalon itu kebijakan dari pimpinan pondok pesantren Langitan itu masih mengharamkan, bahkan mau sowan saja nggak boleh, karena menurut pendapat dari Yai waktu itu bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Sehingga waktu itu Khofifah walaupun dulu sudah menjabat menteri, dan ketika mau menjabat mencalonkan diri menjadi gubernur Jawa Timur, mau sowan saja tidak diperkenankan. Itu artinya apa? Memang sampai sekarang pendapat itu berkembang. Ada yang pro dan ada yang membolehkan, termasuk perempuan menjabat sebagai pimpinan. Maka di dalam kita membaca kitab ini, kita tidak boleh letterlek atau hitam putih. Maka semua materi yang disajikan ini harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang. Walaupun saat itu mungkin ya memang seperti ini kondisinya waktu Mbak Yesua Darat menulis. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jangan kita kemudian istilahnya patok bangkrong. Ya, dinyatakan haram ya haram sampai sekarang. Dinyatakan misalnya apa istilahnya bank itu misalnya dinyatakan sebagai riba, ya riba sama. Jadi penuh pertimbangan dan kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Memang dalam hal etika atau akidah memang itu sesuatu yang sudah qat'i, tetapi dalam tataran muamalah atau hubungan sosial memang kita harus sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang, bahkan situasi dan kondisi yang akan datang lebih dalam era teknologi informasi. Segala sesuatu tidak bisa dicegah ataupun ditutup, dan kita tinggal bagaimana mensikapi dan memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi yang seperti yang sekarang kita alami. Betul. Ya, alhamdulillah Yai Siddiq memberikan paparan yang konteks lama dan konteks sekarang. Nyata Yai, kita ingat bahwa kalau mempercayai Mbah Soleh Darat itu tidak menerima santriwati atau santri putri, itu kayaknya janggal. Janggalnya itu gimana? Termasuk Putri Kartini yang terkenal itu nih santri ini Mbah Soleh Darat. Artinya Mbah Soleh Darat itu sendiri tidak melarang kaum wanita untuk belajar. Bahkan saya masih ingat itu hafal Quran sampai 5 juz. Karena dikersake Bupati Rembang di Garwo, itu beliau terus akhirnya dados garwo kedua nih Bupati Rembang, ya betul salah. Boten niku. Ya, makanya termasuk cucu-cucunya itu benar berani menerima santri putri, karena memang Mbah Soleh Darat sendiri itu mau menerima santri wanita untuk belajar. Ya, termasuk kita hikmah dari Mbah Soleh Darat, termasuk ulama-ulama yang mutaakhirin, yang mutaqaddimin, kados Mbah Soleh Darat itu kategori ulama mutaqaddimin ya, ulama-ulama yang baru. Nah, ulama mutaakhirin itu generasi 6 abad ke-6 ke atas, abad pertama sampai ke-6, termasuk batas-batas akhir itu Imam Ghazali. Itu periode
mutaakhirin sing paling carry. Nah, kalau kita masih mengikuti ulama-ulama seperti itu, insya Allah kita tidak akan terjebak dalam memahami literatur hadis Quran yang berkembang sekarang, terus melarang kaum wanita belajar kayak di Afghanistan itu melarang kaum wanita. Nah, itu nggih apa namanya diskriminasi wanita gitu. Tapi mereka emang bermadhab salaf, bermadhab apa itu Wahabi, karena tidak memperbolehkan kaum wanita untuk sejajar dengan kaum laki-laki, ya, sederajat. Nggih, mugi-mugi apa namanya itu kita taklim seperti ini, kita kumpul musyawarah seperti ini, menjauhkan diri kita dari sifat-sifat keras dalam memahami agama, dan bisa tawasul, bisa moderat dalam menjalankan keberagamaan di Indonesia ini. Itu termasuk programnya pemerintah, tidak melakukan kekerasan atau yang sekarang dikenal dengan paham radikalisme. Wonten nggih Pak Bu, nggih. Bu. Nggih monggo Pak. Pak sinten iki Pak Imam, monggo. Musyawarah niki Pak. Diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya mendengar paparan dari Mas Fatur Rahman, kemudian Kiai Sidik, saya akan mencoba beberapa hal, tapi mestinya ketiga, tapi coba saya ambil satu. Ini tolong kalau kurang sempurna disempurnakan, kalau sudah sempurna ya semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, saya ambil terakhir yang terkait dengan bank syariah dengan bank nasional. Konvensional, maaf. Jadi bank syariah dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional itu kan sudah disepakati dan sudah disahkan oleh negara. Artinya begini, kalau kita mau ambil duit, pinjam duit dari bank tersebut, katakanlah bank BRI, pasti kita akan mengembalikan dengan bunga. Nah ini kadang-kadang ada yang mengartikan bunganya sebagai riba. Bukan semuanya, ada beberapa lah yang menyatakan bahwa ini riba, sehingga mereka nggak berani ngambil uang di bank, pinjam atau bagaimana, itu nggak berani. Dia maunya ngumpul duit baru bergerak, gitu kan. Nah, saya bantah begini, ini kan negara sudah disahkan, ya. Artinya kalau bank konvensional tadi dia menerima uang dari para nasabah, dia simpan, dia yang menyimpan. Pastinya kalau uang itu artinya bertambah banyak gitu kan ya. Bertambah banyak itu kan harus dia memberikan tenaga untuk bisa mengatur uang ini bagaimana, administrasi ya. Artinya bank itu kan harus membayar tenaga-tenaga yang ikut bersama-sama mengamankan uang nasabah. Nah dengan si bank itu membayar kepada para karyawan, artinya kan dia bergerak untuk mengambil sedikit dari yang menyimpan uang ke bank itu. Kok enak banget, si nasabah nyimpan uang ke bank, uangnya aman, ya, dia nggak bekerja apa-apa. Kok saya bekerja, saya memberikan pada karyawan saya ngambil dari uang mereka sekian persen, saya bagi kepada karyawan untuk mengamankan uang mereka. Jadi seperti disuarakan, oh itu riba ini. Saya dengar itu, saya diam aja. Tapi setelah saya pahami, saya itu ya, kemudian ini kayaknya ini dia kurang mengerti. Ya saya diam aja. Artinya itu jangan dikatakan riba. Kalau dia bayar karyawan, uang dari mana kan gitu kan? Nah, si nasabah kan nyimpen ke bank, kan dia enak, itu uangnya aman gitu kan, safe lah ya, gitu. Itu seperti itu pandangan saya. Jadi di bank konvensional itu jangan dikatakan, sepakat yang mengatakan itu riba juga. Ini kesepakatan negara, termasuk NU di dalamnya kan gitu kan. Nah kemudian yang terkait dengan syariah, bank syariah. Ini begini Pak, ini sama saja dibolak-balik ini. Jadi kalau di bank konvensional tadi itu ditarik tiap bulan bunga sekian. Tapi di bank syariah, ini pengalaman teman saya, bukan saya. Dia bilang, aku nilai duit di bank syariah. Misalkan, saya pernah cerita di kantor saya. Nilai duit 1 juta.
Kemudian awalnya hanya saya suruh kembalikan 10 bulan, setiap bulannya 100.000. Berarti di situ tidak ada unsur bunga. 1 juta dikembalikan 10 kali dalam waktu setahun. Berarti setiap bulannya dia kembalikan bayar mengembalikan ya 100.000 sampai 10 kali. Terakhirnya dia pikirnya aman, wah aku wis nilai, kemudian aku nyicil orang itu bunga. Selang 1 bulan berikutnya dia ditelepon, Pak ini masih ada kekurangan 1 bulan tuh. Kekurangan apa? Dia dipanggil, ini bapak belum ada jasanya. Jasa di mana tuh? Kan awalnya nggak ada kesepakatan untuk jasa. Kan saya pinjam uang ini 1 juta, disepakati setahun dikembalikan dengan dicicil setiap bulannya 100.000 tanpa ada embel-embel bunga. Ini dari sini loh ya. Kok sekarang nggak selesai? Bulan berikutnya kan saya dipanggil, suruh bayar jasa. Saya nggak mau. Pokoknya saya nggak akan mau bayar. Kalau anda mau ini diurus ke ini pengadilan atau ke kepolisian, silakan. Artinya bank itu barang nggak berani dia. Tadi loh ya, jadi saya berpikir ini gimana? Katanya syariah kan. Jadi kok masih seperti ini gitu loh. Jadi masih ada unsur sama dengan konvensional. Kalau dia didapatkan secara rinci ya. Itu yang sementara yang bisa saya pahami terkait dengan syariah dan konvensional. Monggo hasil saya kembalikan kepada Pak Sugiyo, Pak. Maaf, saya berusaha sedikit. Seperti ada yang pada BNT dulu ya, itu malah takdim. Memang dia tidak menyebut bunga, tapi bagi hasil. Karena sebetulnya tujuan menabung dalam kepanjangan ekonomi itu bisa dipinjamkan, bisa juga untuk investasi. Jadi dipinjam ke orang lain atau untuk diinvestasikan untuk membayar proyek-proyek, sehingga tentu akan menghasilkan uang. Nah, istilahnya saja memang dulu dalam BNP satu tahu dengan bank syariah, sehingga dia mengembalikan beserta bagi hasil. Artinya karena dia begini, dari BNP itu atau bank syariah mestinya pinjaman itu tidak untuk konsumtif. Jadi yang bunga itu riba, ini menurut Aristoteles malahan dalam doktrin ekonomi. Itu yang tidak boleh itu adalah untuk konsumsi, tidak diberikan bunga karena bunga itu riba. Itu mengatakan begitu. Tapi kalau pinjaman untuk produktif membiayai suatu usaha, itu boleh dibungut. Nah, disinilah istilahnya diberi istilah bagi hasil. Oleh karena itu dalam BNP tidak bisa untuk konsumtif. Misalnya bagi pedagang tambah modal yang tadinya dia modal untuk beli sayuran itu 10.000, sekarang dengan pinjaman beli BNP dia bisa olahan seharga 15.000. Nah disinilah dari itu diberitakan bagi hasil, sehingga mengembalikan itu dulu BNP tidak bernamanya bunga tapi bagi hasil gitu loh. Karena memang pinjaman secara konsumtif itu dilarang. Artinya kalau saya tidak bisa makan kemudian pinjam beras, ya kembalikan apa saja. Atau mau untuk makan 10.000 yang belikan 10.000. Tapi kalau produktif, saya mau beli gabah atau beras dari sana mau saya jual ke sana, nanti saya keuntungan sekian. Nah itu biasanya dia harus membuat proposal seperti itu, sehingga jelas untuk bukan konsumtif tapi produktif. Walaupun orang yang meminjam itu kadang-kadang juga untuk konsumtif, tapi bank tidak akan mengeluarkan kalau untuk konsumtif, tapi produktif. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Saya padukan dengan ilmu ekonomi. Setelah saya lihat, karena dulu ada juga sebelum itu ada kredit cadak pula, itu juga begitu, kembalikan apa adanya. Bahkan cadak pula kalau itu rugi, pedagangnya rugi, itu tidak kembalikan, karena maksudnya membantu orang kecil. Sebenarnya sudah tidak besar. Kredit cadak pula sekitar tahun 74 atau 75, belum ada bank syariah, belum ada, dan juga belum ada BNP. Jadi yang ditujukan adalah untuk produktif, itu bisa diambil kelebihannya dengan istilah bagi hasil. Saya kira itu, Pak Hasim. Pak Teguh, 1 menit saja Pak. Jadi ini nggak tahu relevan apa enggak, tapi saya mau memberi ilustrasi begini. Waktu ngaji di JTTH, sekarang kan ONH kan lewat bank, pensiunan juga lewat bank. Nah, kesimpulannya untuk BUMN plat merah itu diperbolehkan. Jadi zaman sekarang nggak mungkin kita naik gaji bawa duit kasihkan ke pilot, contohnya begitu.
Cuma gitu aja. Pak Sumo. Formalitas kontrol. Oh, saya sebelumnya ya, karena saya masih ada tugas untuk jemput, tadi saya meninggalkan beberapa menit, walaupun sampai 1 jam, 30 menit, 60 menit untuk tujuh. Ya, saya terima kasih sekali bersama Bapak semua. Moga-moga apa yang kita peroleh dalam musyawarah ini bisa menambah ilmu kita dan juga bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, juga disampaikan pada keluarga, ya, sehingga juga termasuk ibadah. Kalau ada yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Ya. Aku kalam dari saya, nanti Pak Komsen untuk doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri talim pada siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ma kana min nikmati fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, khairu kulluhu biyadillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Mari kita baca sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi untuk semuanya. Nyai anu untuk sekolah. Oh iya iya. Tapi tidak baru saya. Ayo. Ayo.